warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ibu absen dulu ya. Selvi Handayani, hadir Bu. Mulyana Nita, hadir Bu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah suatu proses penambahan jumlah dan volume sel pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif dan irreversibel. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah suatu proses menuju ke tingkat kedewasaan yang bersifat kualitatif. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, ciri-ciri pertumbuhan, yaitu bersifat kuantitatif, dapat dihitung atau dapat dinyatakan dalam suatu bilangan, dan bersifat irreversibel, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kedua, ciri-ciri perkembangan, yaitu bersifat kualitatif, tidak dapat dihitung, dan terdapat pada alat perkembangbiakan atau reproduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu yang pertama, faktor dalam tubuh makhluk hidup internal. Yang kedua, faktor luar tubuh makhluk hidup eksternal. Faktor dalam tubuh makhluk hidup eksternal terbagi menjadi dua, yaitu gen dan hormon. Gen adalah substansi atau materi pembawa sifat yang diturunkan dari induk kepada anaknya. Gen mempengaruhi ciri-ciri dan sifat makhluk hidup, misalnya bentuk tubuh, tinggi tubuh, warna kulit, warna bunga, warna bulu, rasa buah, dan sebagainya. Sedangkan hormon merupakan zat yang dihasilkan makhluk hidup yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh meskipun kadarnya sedikit. Faktor luar tubuh makhluk hidup eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berasal dari faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup adalah: yang pertama, makanan atau nutrisi; yang kedua, suhu; yang ketiga, cahaya; dan yang keempat, air. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terdiri atas pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, termasuk manusia, dapat dibedakan menjadi dua fase, yaitu pertumbuhan dan perkembangan embrionik serta pertumbuhan dan perkembangan pasca embrionik. Kesimpulannya, perkembangan makhluk hidup itu tak lepas dari pertumbuhan, sedangkan pertumbuhan itu sendiri adalah suatu proses pertambahan ukuran baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asal semula. Sedangkan perkembangan adalah perubahan atau diferensiasi sel menuju keadaan yang lebih dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang sangat penting bagi makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan hormon, air dan nutrisi, cahaya, oksigen, suhu, kelembapan, dan pH. Pertumbuhan pada hewan sering disebut juga perkembangan, yaitu perkembangan dari zigot sampai dewasa. Pertumbuhan dimulai dengan pelemburan ovum atau sel telur dengan spermatozoa atau sel sperma, dan dihasilkan zigot. Zigot akan bermitosis terus-menerus, sedangkan pada manusia itu mengalami dua tahap pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pra-kelahiran dan pasca kelahiran. Dari materi yang saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.